terus-terusan selama Lordnya nggak tuntas. Jadi ini PR-nya untuk Onyx, dan Onyx gue rasa mereka harus menyerahkan. Wow, wow, amazing play terlihat dari Albert. Yes, satu jepitan maut ya menuju ke arah Kairi, dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk menghancurkan satu altar turret dari top lane. Dan 3 player dari RRQ, satu altar turret di arah middle-nya juga berhasil untuk dihancurkan, dan RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksakan satu inner turret-nya, tapi sepertinya lihat Kipo yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke, tapi R7 benar-benar ngedina dan juga menarik semuanya agar tetap berada di dalam area tersebut jauh lebih lama. Mendadak Blazing Duel yang masuk pakai download seperti tidak ada yang down. Namun untuk kali ini Lily aja berhasil dihancurkan berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangan dari Arkeosi yang sudah sangat luar biasa sekali. Oh, lihat tadi ada sebuah hard road juga ya connect ke arah R7 di arah bottom lane, tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan. Entah itu outer turret, play lah yang melakukan itu. Dan jangan lupa, Cloud ini adalah salah satu hero yang sering sekali dipakai oleh Skylar. Apalagi di first leg ya, di season yang ke-10 ini. Jadi meskipun memang win-rate gak terlalu bagus untuk Cloud-nya, tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skylar yang selalu masuk ke di momen yang tepat banget. Yap, itu coba lihat Finn ya berusaha untuk mendorong di bagian tengah, berusaha untuk membawa pergi dari wave minion. Namun di tempat yang berbeda, ada sebuah serangan yang harus dilakukan, tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang, dikejar bisa-bisa dengan ada pergerakan dari Skylar. Namun dengan ada satu lagi absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa sanggup untuk bisa menahan dirinya agar dari selama gempuran diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Dan sekarang 2 player dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini 2 player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow, tadi Kiboy mau cancel road manipulation, tapi di cover dengan baik banget dari Albertnya, dengan heavy spinnya langsung ditempelin aja ke tembok. Dan Lord yang sudah in hand kali ini bakal langsung merangsak masuk ke area base turret di arah tengah, dan berhasil juga untuk dihancurkan tanpa adanya bisa defense sama sekali dari Onyx. Yap, hanya tersisa beberapa second lagi sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn, Kiboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan untuk menghilangkan wave minion, menghilangkan Lordnya pula, dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang diberikan oleh pemain dari... Bakal coba untuk dipoking atau bakal coba untuk memancing di peperangan yang nantinya bakal dikontes, tapi real time win probability-nya menuju ke arah Arkeosi terlihat. R7 tertangkap basah loh R7. Apa yang terjadi? R7 bisakah dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini di area dari Lord itu sendiri, Lord yang berhasil diamankan. Kairi pun berhasil ditumbangkan. Namun di area yang berbeda, coba lihat, ada lagi pertempuran yang memang... Yap, 5 lawan 4, dan sekarang Kairinya udah berhasil respawn, udah berhasil berkumpul kembali, tapi barusan Rian udah mengeluarkan lagi Plexusnya terlihat. juga ya dari Onyx masih bisa bernafas lebih panjang lagi untuk bisa bertanding di game yang kedua. Terlihat serangan seperti yang kali ini udah mulai terpecahkan. Iya betul sekali hubungan, namun Rian-nya masih berada di dalam kotak, masih berhasil untuk menggocek. Namun Heavy Spin-nya menjepit lagi ke arah Rian yang berhasil selamat. Cloud-nya langsung masuk ke bagian belakang, tapi Kairi-nya begitunya berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Albert berhasil langsung dipukul mundur. Ada 2 player dimiliki oleh Arkeosi. Mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian kali ini udah sampai pula di area mid. 3 player dari Ararki harus mundur teratur. Base yang ada di top lane itu udah siap banget dihancurkan, entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke, tapi lihat Baitem Pupa menuju ke arah Finn-nya, bakal coba untuk dikejar. Kena efek slow lagi, kena efek burn lagi. Angry Gloom-nya begitu menggila, tapi lihat satu buah immortality yang terbalik di tubuh seorang Finn juga hilang. Blazing Duel dan jatuh di perak-perakan Skylar dari belakang, tapi R7 terkena Wave Dragon juga. Masih ada immortality yang terbalik di tubuh seorang Kiboy. R7 hilang, tapi lihat Heavy Spin-nya bahkan gak bisa menumbangkan Kiboy. Oke, 2 untuk bisa mereka kontes bersama. Ya, bot game-nya juga udah makin terkejar loh. Iya, sama sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk menit segini, sepertinya seluruh item mungkin udah sama. Sudah sama, tinggal mereka mainin makronya. Betul, nanti ya. disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan. Boots membawa Lord tersebut untuk mendekati ke arah dirinya. Di bawah semakin jauh, Albert berhasilkah untuk bisa mendapatkan Lord kali ini? Tapi di atas dari minimap kita lihat ada pertempuran yang terjadi antara Kairi dan juga Pakita yang digunakan oleh R7. Rian-nya sudah menampakkan wujudnya. Albert di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia, rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga di mana Boots yang udah coba untuk ngecicilin ke arah Lord-nya yang sudah evolve. Tapi ternyata di arah atas. Tadi cewek. Ya ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal di ada Kam Kupa. Yep. Dan menghentikan pergerakan dari Lord. Oke, Lord jawab. Tidak ada kontes kan, karena sepertinya mereka
dialihkan perhatiannya. Terdistraksi ya. Yes, benar, ke distract karena 3 Di bawah sudah dihantarkan pula 3 lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka take down? Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing, masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Satu besar di bagian atas sudah berhasil dirubuhkan. Bahkan di bagian tengah Arsever memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana udah ada pergerakan dari Battle Mirror Image. Cloud-nya belum mau mengeluarkan karena Blazing Duet, masih ditahan begitu saja, masih mengeluarkan stacknya dan juga mempertahankan stacknya. Oke, dan masih bisa di-defense dengan cukup baik. Walaupun lihat R7 terkena dengan ada item Kupar, manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan ada sebuah Wave Dragon. Borak-borak dengan setupnya dengan ada Heavy Spin kali ini. Dan bahkan Blazing Duet dengan Win on Skylar hilang dari Anarchy Hoshi. Kehilangan satu playernya. Oke, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk Driannya, terbakarkah? Masih bisa bertahan karena dia pun punya Immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tepat di depan dari base-nya. Keyboy siap untuk melakukan sebuah setup lagi. Boots di atas, menghilangkan satu wave minion. Dan Popolek coba lihat dari minimapnya, menghantarkan pula ke arah satu wave minion untuk bisa masuk ke dalam satu base turret. Dengan hilangnya satu base ini, harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung menghantarkan damage menuju ke arah base utama. Dan sedikit lagi api tersisa dari portal yang pecah dari tubuh Albert. Albertnya harus pergi dari tersebut, tapi Albertnya pun malah langsung down. Sebenarnya Pinnya berjuang seorang diri untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari Onyx Sport. Tapi base-nya akankah ini menjadi kemenangan dari Onyx Sport di Royal Derby yang kedua? Kenapa mereka masih mempertahankan di mana? Untuk Anarchy Hoshi tidak bisa untuk mempertahankan dan juga game-nya menjadi milik Onyx Sport. 2-0 tanpa balas untuk kali ini Royal Derby. Wow, dominasi yang terjadi dari Anarchy Hoshi di early game-nya berhasil untuk dikembalikan. Dibalikin keadaannya dan Onyx dengan macro play yang luar biasa berhasil untuk saling sambut menjambut juga. Dan akhirnya Royal Derby berhasil dimenangkan oleh Onyx Esports dengan 2 poin tanpa balas atas RRQ Hoshi. Yes, ini ketenangan yang dimiliki oleh Onyx Esports tadi. Mereka tertinggal di awal, tapi ternyata mereka punya backup plan. Mereka berusaha untuk melakukan backdoor dengan Popol Kupanya, dan itu memberikan ketakutan tersendiri untuk RRQ Hoshi. 4 hero sampai ditugaskan untuk mencari dalam jungle mereka, sedangkan 2 hero lain ada Kairi dan juga Boots yang bekerja untuk mendapatkan Lord yang sudah evolve. Dan Lord tersebut yang mengantarkan Onyx Esports untuk mendapatkan game yang kedua. Wow, Sabar Gaming. Sabar Gaming. Dan juga, wow, itu juga dari ada Bae. Iya. Dingin. Tapi wow, walaupun kita bisa bilang juga tadi dari Fanny-nya Kairi gak bisa yang terlalu gimana agresif Di banget early di early game ya. Tapi lihat Di late gamenya, dan cewek sih itu bodo amat berperang. Iya, Gue mau ngambil objektif. saya kan kontraktor ya bos ya. Iya. Mau kerja. Ini yang belum sebutin tadi juga, dan mungkin ini harus juga dibawain ataupun ya memang yang udah terjadi di beberapa match sebelumnya. Mereka udah bermain kan 4 kali jauh ke belakang ya. Untuk Anarchy Hoshi 3 kekalahan mereka 2-0. semuanya 2-0, 2-0 dan 2-0. Mereka menang 2-1 ya kalau tidak. Mereka menang 2-0 juga kemarin melawan Bigoton Alpha. Tapi hari ini sekalinya mereka kalah 2-0 lagi. Iya. Defense seperti apa? Karena kita tahu untuk Anarchy Hoshi bahkan sempat mendapatkan julukan spesialis comeback gitu. Iya. Apalagi di early-nya, RRQ Hoshi yang pegang. Dominasinya bisa-bisa Iya. loh. Iya, Dan- mereka pegang, mereka dapetin base